Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Putri Manisa, kelas 4B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang dengan nomor BP 1711022024. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Ethical and Social Responsibility Dimension. Yang pertama, definisi keberlanjutan. Keberlanjutan dari perspektif bisnis strategis adalah potensi kesejahteraan jangka panjang dari lingkungan alam, termasuk semua entitas biologis, serta interaksi yang saling menguntungkan antara alam dan individu, organisasi, dan strategi bisnis. Keberlanjutan mencakup pengkajian dan peningkatan strategi bisnis, sektor ekonomi, praktik kerja, teknologi, dan gaya hidup dengan tetap menjaga lingkungan alam. Keberlanjutan dapat memiliki definisi yang berbeda, terutama dalam budaya yang berbeda. Di Eropa misalnya, keberlanjutan mencakup konotasi lingkungan dan ekonomi, dan di Amerika Serikat, keberlanjutan lebih terkait dengan masalah lingkungan. Yang lain percaya bahwa istilah lingkungan itu sendiri terlalu luas, dan keberlanjutan dalam bisnis harus fokus pada keberlanjutan manusia dengan fokus pelanggan. Selanjutnya, bagaimana keberlanjutan berkaitan dengan pengambilan keputusan etis dan tanggung jawab sosial. Keberlanjutan termasuk dalam domain tanggung jawab sosial untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada pemangku kepentingan. Keputusan di bidang ini berkaitan dengan penilaian risiko, pemantauan kepatuhan hukum, dan menghindari kesalahan dalam lingkungan. Budaya perusahaan yang mencakup agenda keberlanjutan dapat menciptakan respon pemangku kepentingan jangka panjang yang menguntungkan. Selain itu, kinerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan identifikasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Nilai adalah bagian penting dari budaya etis dan mendukung agenda keberlanjutan organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa paparan karyawan terhadap aktivitas keberlanjutan meningkatkan kemampuan untuk menerapkan program keberlanjutan serta manfaat ekonomi. Banyak perusahaan menggunakan praktik bisnis berkelanjutan untuk menunjukkan komitmen sosial mereka melalui kegiatan seperti mensponsori acara pembersihan, daur ulang, memodifikasi proses manufaktur untuk mengurangi limbah dan polusi, menggunakan lebih banyak sumber energi alternatif, dan umumnya mengevaluasi kembali efek produk mereka terhadap lingkungan alam. Keberlanjutan tanggung jawab sosial dan etika tidak boleh digunakan secara bergantian. Beberapa mengambil pendekatan bahwa jika suatu organisasi berkelanjutan, maka itu juga etis. Namun, sebuah organisasi tidak dapat mengabaikan prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, dan kewajiban hukum kepada masyarakat. Ada 4 alasan tanggung jawab sosial menjadi isu seperti itu bagi organisasi, yaitu yang pertama, aktivitas yang bertanggung jawab secara sosial seperti praktik bisnis yang berkelanjutan dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Perilaku pembelian konsumen, interaksi pemangku kepentingan dengan perwakilan organisasi, praktik periklanan, dan partisipasi di media sosial dapat membantu perusahaan tetap berada di puncak pengetahuan pasar dan menciptakan hubungan yang bermanfaat dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, informasi positif dan negatif tentang produk dan organisasi menjadi lebih tersedia. Oleh karena itu, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya memperoleh kekuatan dan dapat mempengaruhi keberhasilan ekonomi perusahaan. Yang ketiga, organisasi dapat menggunakan produk dan identitas merek mereka untuk menciptakan nilai sosial, kualitas, dan loyalitas konsumen. Akhirnya, dalam masyarakat yang saling berhubungan ini, perusahaan menggunakan keputusan mereka yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial untuk membedakan perusahaan mereka dan mempromosikan produk mereka. Selanjutnya, isu lingkungan global. Perlindungan udara, air, tanah, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam terbarukan muncul sebagai isu utama di abad ke-20 dan semakin banyak bukti bahwa umat manusia memberi tekanan pada keberlanjutan jangka panjang dari sumber daya ini. Beberapa organisasi nirlaba telah melangkah maju untuk memberikan kepemimpinan dalam mendapat kerja sama dari beragam kelompok dalam kegiatan bisnis yang bertanggung jawab. Misalnya, Coalition for Environmentally Responsible Economies, serikat bisnis, kelompok konsumen, pemerhati lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya menetapkan serangkaian tujuan untuk kinerja lingkungan. Dengan bersikap proaktif,
Dalam mengatasi masalah ini, perusahaan dapat mengurangi dampak lingkungan mereka dan menghasilkan reputasi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Beberapa masalah lingkungan paling signifikan yang dihadapi bisnis dan masyarakat saat ini termasuk polusi udara, hujan asam, pemanasan global, polusi air dan kuantitas air, polusi tanah, pengelolaan limbah, pengunduhan hutan dan urban sprawl, keanekaragaman hayati dan makanan yang dimodifikasi secara genetik. Yang pertama, atmosfer. Di antara masalah lingkungan yang paling luas dan kontroversial adalah yang berhubungan dengan udara yang kita hirup. Ini termasuk polusi udara, hujan asam, dan pemanasan global. Yang pertama, polusi udara. Polusi udara ini biasanya muncul dari 3 sumber berbeda. Sumber tidak bergerak seperti pabrik dan pembangkit listrik, sumber bergerak seperti mobil, truk, pesawat, dan kereta api, dan sumber-sumber alam seperti debu yang tertiup angin dan letusan gunung berapi. Sumber-sumber ini mengeluarkan gas serta partikulat yang dapat dibawa jarak jauh oleh angin ke permukaan atau bertahan saat terjadi stagnasi udara. Polusi udara ini dapat menyebabkan rentang hidup yang jauh lebih pendek bersama manusia dan hewan. Orang-orang yang paling rentan adalah anak-anak, manula, dan atlet ketahanan. Beberapa bahan kimia beracun yang terkait dengan polusi udara berkontribusi terhadap cacat lahir, kanker, dan kerusakan otak, syaraf, dan sistem pernapasan. Polusi udara merugikan tanaman, hewan, dan badan air. Yang kedua yaitu hujan asam. Selain risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh polusi udara, ketika nitrogen oksida dan sulfur dioksida dikeluarkan dari fasilitas manufaktur, senyawa tersebut terpapar ke udara dan hujan dan membentuk senyawa baru, menghasilkan apa yang bisa disebut dengan hujan asam. Fenomena ini berkontribusi pada kematian banyak hutan dan danau yang berharga di Amerika Utara dan Eropa. Hujan asam merusak cat dan merusak batu, membuat mobil, bangunan, dan sumber daya budaya seperti arsitektur dan seni luar rentan. Membersihkan emisi dari pabrik dan mobil adalah salah satu cara untuk mengurangi hujan asam. Pabrik Sudbury, Kanada adalah salah satu penghasil sulfur dioksida terbesar dan berdampak pada tingkat hujan asam di Amerika Serikat. Yang ketiga, pemanasan global. Ketika karbon dioksida dan gas lainnya terkumpul di atmosfer bumi, mereka menjebak panas matahari seperti rumah kaca dan mencegah permukaan bumi menjadi dingin. Tanpa proses ini, planet ini menjadi terlalu dingin untuk menopang kehidupan. Namun, selama abad ke-20, pembakaran bahan bakar fosil bensin, gas alam, minyak, dan batu bara berakselerasi secara dramatis, meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. Pada saat yang sama, klorofluorokarbon dari zat pendingin dan kaleng aerosenol diyakini sebagai penyebab lubang raksasa di lapisan ozon atmosfer bumi. Lapisan ozon menyaring sinar ultraviolet matahari yang berbahaya. Untuk lebih memperumit masalah, sementara Amerika Serikat dan Cina mengeluarkan gas rumah kaca paling banyak, negara-negara berkembang seperti India akan meningkatkan persentase emisi secara keseluruhan. Negara-negara berkembang juga lebih cenderung menggunakan batu bara yang merupakan bahan bakar fosil paling kotor dalam hal emisi dan paling mahal untuk dikendalikan. Karena mengendalikan tingkat polutan itu mahal, bisnis harus memutuskan apakah akan mengambil tindakan dan menghabiskan sumber daya untuk mengendalikan gas-gas ini atau mengambil pendekatan menunggu dan melihat. Selanjutnya water atau air, dan yang terakhir yaitu polusi air. Pencemaran air merupakan salah satu penyumbang penyakit terbesar di negara berkembang. Bahan kimia yang ditemukan dalam pupuk dan pestisida yang umum digunakan dapat mengalir ke persediaan air pada setiap curah hujan. Selanjutnya, tanah. Isu keberlanjutan lahan mencakup segala hal mulai dari polusi dan limbah hingga hilangnya keanekaragaman hayati dan makanan yang dimodifikasi secara genetik. Isu-isu etis mengurangi penggunaan lahan yang layak untuk tempat tinggal manusia dan hewan. Karena bisnis menghasilkan limbah, berkontribusi pada perluasan kota dan seringkali memerlukan penggunaan sumber daya alam yang sulit dipulihkan. Mereka memiliki tanggung jawab etis untuk meminimalkan dampak berbahaya terhadap lahan. Untuk pencemaran tanah dihasilkan dari pembuangan limbah perumahan dan industri, penambangan terbuka, dan konservasi hutan yang buruk.
Polusi tersebut menyebabkan masalah kesehatan pada manusia, membahayakan habitat satwa liar, menyebabkan erosi, mengubah aliran air, atau mengakibatkan banjir, dan pada akhirnya dapat meracuni persediaan air tanah. Cina berada di pusat perdebatan tentang polusi. Pejabat Cina mengungkapkan bahwa polusi tanah adalah masalah serius, mungkin lebih dari polusi udara dan air. Sebagian besar kontaminasi tanah di Cina berasal dari arsenik, produk sampingan dari operasi penambangan. Di satu sisi, pertambangan menciptakan banyak pekerjaan bagi perekonomian Cina. Sementara polusi tanah mungkin tidak menjadi masalah besar di negara lain, menyeimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan termasuk konsumen, bisnis, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. Merupakan pertimbangan etis yang penting. Untuk mengurangi polusi di seluruh planet ini, semua bisnis harus menyadari dan menerima tanggung jawab atas masalah polusi. Selanjutnya, penggundulan hutan. Hutan dunia dihancurkan dengan kecepatan hampir 50.000 mil persegi per tahun. Alasan kehancuran skala luas ini beragam, karena ledakan biofil kawasan Asia Tenggara dan Pasifik menebang pohon untuk memberi ruang bagi perkebunan kelapa sawit. Brasil menebang hutan hujan Amazon untuk bertani atau menanam tebu. Pada catatan yang lebih optimis, pada tahun 2012, deforestasi hutan hujan berhasil mencapai tingkat terendah dalam 22 tahun. Pemerintah Brazil memuji peningkatan pengawasan dan pemantauan polisi untuk pengurangan deforestasi dan berharap untuk mencapai tujuannya mengurangi deforestasi hingga 5.000 km persegi atau sama dengan 1.930,5 mil per tahun pada tahun 2017. Ekonomi global yang kompetitif mendorong kebutuhan akan uang di negara-negara tropis yang memiliki tantangan ekonomi. Dalam jangka pendek, penebangan dan konversi lahan hutan untuk penggunaan lain tampaknya merupakan hal yang menguntungkan untuk dilakukan. Namun, keuntungan dari deforestasi bagi petani biasanya berumur pendek karena kualitas tanah hujan yang buruk. Hal ini mendorong petani berpenghasilan rendah untuk menghancurkan lebih banyak hutan untuk mencari nafkah. Selanjutnya, perkotaan sprawl. Pemekaran kota dimulai di Amerika Serikat dengan ledakan pembangunan pasca Perang Dunia II. Ledakan ini mengubah bangsa dari komunitas dengan kepadatan rendah yang dirancang untuk mengakomodasi rumah tangga dengan satu mobil, pengendara sepeda, dan pejalan kaki menjadi pengembangan pinggiran kota skala besar di tepi kota dan kota yang sudah mapan. Pusat kota memburuk saat pusat perbelanjaan. Taman perkantoran, kampus perusahaan, dan pembangunan perumahan berbunculan di tempat yang dulunya adalah hutan, padang rumput, atau lahan pertanian. Meskipun membatasi urban sprawl menciptakan kerugian bagi perusahaan mobil dan minyak, banyak bisnis dapat mengambil manfaat dari gerakan pembaruan perkotaan yang mengurangi sprawl. Selanjutnya, keanekaragaman hayati. Deforestasi, populasi, pembangunan, dan urban sprawl menambah tekanan pada satwa liar, tumbuhan, dan habitatnya. Banyak tumbuhan dan hewan punah dan ribuan lainnya terancam. Lumba-lumba sungai Yangtze adalah kepunahan baru-baru ini, dan ribuan hewan lainnya, termasuk macan kumbang Florida, harimau, spesies katak, dan sebagian besar lemur, menghadapi nasib yang sama. Para ahli khawatir pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan akan menyebabkan ketidakseimbangan bencana di lingkungan, karena setiap spesies biologis memainkan peran unik dalam ekosistemnya dan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang kompleks. Hilangnya salah satu dari mereka dapat mengancam seluruh ekosistem. Penyerbuk misalnya memainkan peran penting dalam pertumbuhan buah dan sayuran dengan menyebarkan serbuk sari dari tanaman ke tanaman lainnya. Selanjutnya, organisme yang diubah secara genetik. Makanan yang dimodifikasi akan menyelamatkan daerah miskin dari kelaparan dan merevolusi pertanian, atau menghancurkan keanekaragaman hayati dan membuat kita semua sakit. Organisme yang dimodifikasi secara genetik diciptakan melalui manipulasi DNA, tumbuhan, dan hewan untuk menghasilkan efek yang diinginkan seperti ketahanan terhadap hama dan virus, ketahanan terhadap kekeringan, atau hasil panen yang tinggi. Proses ini umumnya melibatkan pemindahan gen dari satu organisme ke organisme lain dengan cara yang tidak akan pernah terjadi secara alami
untuk menciptakan bentuk kehidupan baru dengan sifat-sifat yang unik. Perusahaan seperti Monsanto dan DuPont mengembangkan jagung rekayasa genetika, kedelai, kentang, biji minyak kanola, dan tanaman kapas yang mereka klaim lebih tahan gulma dan insektisida dan memberikan hasil yang lebih tinggi. Selanjutnya, perundang-undangan lingkungan. Sampai tahun 1970-an, masalah lingkungan tidak perlu penting bagi banyak organisasi. Namun, dengan Hari Bumi yang pertama, meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap lingkungan, keprihatinan, dan pembentukan Badan Perlindungan Lingkungan membawa keberlanjutan ke garis depan. Ketika sumber daya dunia semakin menipis, biaya untuk bisnis dan konsumen secara bersamaan meningkat. Dengan demikian, itu tidak lagi dapat diterima bagi bisnis untuk melanjutkan operasi bisnis sehari-hari mereka tanpa mempedulikan bagaimana kegiatan mereka berdampak pada lingkungan. Undang-undang seperti Clean Air Act dan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dimaksudkan untuk melindungi lingkungan dengan membatasi kegiatan yang menciptakan kerusakan atau bahaya bagi planet ini. Organisasi yang terbukti melanggar undang-undang ini dapat menerima hukuman berat. Namun, sementara beberapa perusahaan mengadopsi keberlanjutan inisiatif hanya untuk menghindari masalah dengan hukum, lebih banyak perusahaan yang mengakui bahwa semua aktivitas mereka baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi planet ini, dengan demikian kehidupan dan kesejahteraan penghuninya. Selanjutnya, Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA. Badan pengatur paling berpengaruh yang menangani masalah dan penegakan lingkungan undang-undang di lingkungan Amerika Serikat adalah Environmental Protection Agency atau EPA. EPA dibentuk pada tahun 1970 untuk mengkoordinasikan badan-badan lingkungan yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian lingkungan, memberikan bantuan dalam memerangi polusi, dan menegakkan hukum lingkungan negara. Presiden Nixon menanggapi dengan pembentukan EPA. Agensi ditugasi untuk memastikan pengikut yang pertama melindungi orang Amerika dari risiko kesehatan dan lingkungan yang signifikan. Yang kedua, mengelola risiko lingkungan berdasarkan informasi empiris. Yang ketiga, selengkapnya tentang teks sumber ini diperlukan teks sumber untuk mendapatkan informasi terjemahan tambahan. Selanjutnya, memastikan keadilan dan efektivitas hukum yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Yang kelima, memastikan perlindungan lingkungan merupakan pertimbangan integral dalam kebijakan Amerika Serikat. Yang ketujuh, memastikan perlindungan lingkungan merupakan pertimbangan integral dalam kebijakan Amerika Serikat. Dan menyediakan akses ke informasi akurat yang memungkinkan partisipasi dalam mengelola risiko kesehatan dan lingkungan, dan memastikan undang-undang lingkungan berkontribusi terhadap keragaman, keberlanjutan, dan masyarakat dan ekosistem produktif secara ekonomi. Selanjutnya, peraturan lingkungan hidup. Sejumlah besar undang-undang telah diundangkan untuk menangani baik umum maupun khusus masalah lingkungan, termasuk kesehatan masyarakat, spesies terancam, zat beracun, kebersihan udara dan air, dan sumber daya alam. Misalnya, bensin bertimbal telah dihapus selama 1990-an karena catalytic converter digunakan untuk mengurangi polusi yang disebabkan oleh mobil emisi, dan diwajibkan oleh undang-undang pada sebagian besar kendaraan tidak bekerja dengan baik dengan bensin bertimbal. Selain itu, paparan timbal membahayakan orang, terutama anak-anak. Peningkatan rata-rata perusahaan standar ekonomi bahan bakar atau CAFE memaksa industri otomotif untuk menentukan metode untuk meningkatkan jarak tempuh. Selanjutnya, tindakan udara bersih. Undang-Undang Udara Bersih atau CAA adalah undang-undang federal komprehensif yang mengatur regulat emisi atmosfer dari berbagai sumber. Undang-undang menetapkan udara nasional, standar kualitas, serta standar untuk sumber polusi baru yang signifikan yang memancarkan zat berbahaya. Standar polutan maksimum ini yang disebut dengan National Ambient Air Standard Kualitas secara federal diamanatkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Selanjutnya, Undang-Undang Spesies Langka. Undang-Undang Spesies Terancam Punah menetapkan program untuk melindungi spesies yang terancam dan hampir punah, serta habitat di mana mereka hidup. Spesies yang terancam punah adalah spesies yang terancam kepunahan, sedangkan spesies terancam punah adalah spesies yang dapat menjadi terancam punah tanpa perlindungan. Layanan Ikan dan Margasatwa Amerika Serikat dari Departemen Dalam Negeri menyimpan daftar spesies yang terancam punah
saat ini mencakup lebih dari 2.000 spesies yang terancam punah, termasuk botak elang, bison Amerika, dan kelelawar bertelinga besar Ozark. Undang-undang spesies terancam punah melarang setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau kematian spesies yang terdaftar atau yang berdampak buruk adverse habitat spesies yang terancam punah. Itu juga membuat impor, ekspor atau negara bagian dan perdagangan luar negeri spesies yang terdaftar ilegal. Spesies yang dilindungi dapat mencakup burung, serangga, ikan, reptil, mamalia, krustasea, bunga, rumput, kaktus, dan pohon. Selanjutnya, Undang-Undang Pengendalian Zat Beracun. Kongres meloloskan kontrol zat beracun atau ACT untuk memberdayakan EPA dengan kemampuan melacak 75.000 bahan kimia industri saat ini diproduksi untuk diimpor ke Amerika Serikat. Agensi berulang kali menyaring bahan kimia ini dan memerlukan pelaporan atau pengujian bahan kimia yang menimbulkan bahaya kesehatan manusia. Itu juga dapat melarang pembuatan dan impor bahan kimia yang menimbulkan risiko yang tidak masuk akal. EPA melacak ribuan bahan kimia baru yang dikembangkan setiap tahun dengan karakteristik yang tidak diketahui atau berbahaya. Badan dapat mengontrol bahan kimia ini diperlukan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Badan Perlindungan mempertimbangkan untuk menggunakan Undang-Undang Pengendalian Zat Beracun untuk memutuskan berdasarkan aturan baru untuk bisphenol A. Bahkan kimia beracun ditemukan di beberapa plastik. Selanjutnya, air bersih. ACT pada tahun 1977, Kongres mengubah kontrol polusi air federal tahun 1972 sebagai Clean Water Act atau CWA. Undang-undang ini memberi EPA wewenang untuk menetapkan standar limbah berdasarkan industri dan melanjutkan persyaratan undang-undang sebelumnya untuk menetapkan batas kualitas air untuk semua kontaminan di permukaan air. Air bersih. Undang-undang air bersih melarang siapapun untuk membuang polutan apapun dari sumber titik langsung ke perairan yang dapat dilayari tanpa izin. Aturan ini juga mewajibkan perusahaan industri untuk menyusun rencana untuk mencegah limpasan air hujan. Selanjutnya, pencegahan pencemaran. Undang-undang pencegahan pencemaran berfokus pada pengurangan polusi melalui perubahan hemat biaya dalam produksi, operasi, dan penggunaan bahan baku. Praktik termasuk daur ulang, pengurangan sumber, pertanian berkelanjutan, dan praktik lainnya yang meningkat efisiensi dalam penggunaan energi, air, atau sumber daya alam lainnya dan melindungi sumber daya melalui konservasi. Salah satu metode umum untuk mengurangi polusi adalah merancang bangunan menjadi lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, tindakan perlindungan kualitas makanan. Pada tahun 1996, Undang-Undang Perlindungan Kualitas Pangan diubah dengan Undang-Undang Insektisida, Fungisida, dan Redontisida Federal, dan Undang-Undang Makanan, Obat-obatan Federal, dan Undang-Undang Kosmetik untuk secara mendasar mengubah cara EPA mengatur pestisida. Hukum termasuk standar keselamatan baru kepastian yang wajar tanpa bahaya yang harus diterapkan untuk semua pestisida yang digunakan pada makanan. Perundang-undangan menetapkan konsisten berbasis ilmu pengetahuan, sains, lingkungan, peraturan, dan mengamanatkan standar berbasis kesehatan tunggal untuk semua pestisida dalam semua makanan. Undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan khusus bagi bayi dan anak, memperlancar persetujuan pestisida yang lebih aman, memberikan insentif untuk mengembangkan dan pemeliharaan air, perlindungan tanaman yang efektif bagi petani, dan membutuhkan evaluasi ulang pestisida secara berkala, pendaftaran, dan toleransi untuk memastikan mereka up to date dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang baik. Selanjutnya, Energy Policy Act ditandatangani menjadi undang-undang pada tahun 2005. Fokus Energy Policy Act adalah untuk mempromosikan bentuk energi alternatif dalam keinginan untuk mengurangi ketergantungan Amerika Serikat pada minyak asing. RUU tersebut memberikan keringanan pajak dan jaminan pinjaman kepada perusahaan energi alternatif seperti nuklir, pembangkit listrik, surya, dan energi angin untuk membutuhkan utilitas untuk memenuhi kendala federal standar jaringan listrik. Selain itu, RUU tersebut memberikan manfaat pajak kepada konsumen yang membeli mobil bensin listrik hibrida dan mengambil tindakan penghematan energi lainnya. Selanjutnya, sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah memberikan dampak besar bagi banyak pemangku kepentingan. Dalam beberapa kasus, mereka secara signifikan mengurangi jejak karbon masyarakat, kota, dan bahkan negara.
Yang pertama, wind power atau tenaga angin. Tenaga angin memegang janji besar untuk Amerika Serikat dan telah lepas landas di banyak negara. Misalnya, 1/5 dari kebutuhan listrik Denmark dipasok oleh ladang angin, karena Amerika Serikat adalah rumah bagi Great Plains, salah satu sumber energi angin terbesar di dunia. Namun, restrukturisasi jaringan listrik nasional untuk mentransmisikan tenaga angin secara efisien akan membutuhkan investasi besar. Adopsi tenaga angin yang meluas diperlambat oleh tingginya biaya turbin serta keterbatasan jaringan listrik nasional yang sudah ketinggalan zaman. Yang kedua, tenaga panas bumi atau geothermal power. Tenaga panas bumi memiliki kelebihan dan kekurangan yang signifikan yang memajukan atau membatasi adopsinya. Di satu sisi, energi panas bumi menyediakan sumber panas yang konstan. Ini kemudian menjadi sumber energi yang lebih dapat diandalkan daripada beberapa bentuk energi alternatif lainnya. Pembangkit panas bumi juga mengeluarkan emisi karbon lebih sedikit daripada pembangkit listrik tenaga batu bara. Di sisi lain, energi panas bumi mahal dan lokasi pengeboran panas bumi tidak tersedia di mana-mana. Namun, terlepas dari biaya awal ini, mereka yang menggunakan energi panas bumi melaporkan penghematan biaya energi secara keseluruhan. Karena kendalanya, tenaga panas bumi bisa menjadi pengganti yang baik untuk gas alam di gedung dan di rumah. Selanjutnya, tenaga surya atau solar power. Tenaga surya adalah 100% energi terbaru yang dapat diubah menjadi listrik melalui penggunaan sel fotovoltaik atau sel surya di rumah dan bangunan lain atau pembangkit listrik tenaga surya. Kelemahan utama tenaga surya adalah teknologinya tetap mahal dan tidak efisien dibandingkan dengan energi yang dihasilkan bahan bakar fosil tradisional, dan infrastruktur untuk produksi massal panel surya tidak tersedia di banyak lokasi. Namun, hari mendung tidak selalu menjadi masalah karena sinar UV diperlukan untuk menghasilkan filter daya melalui awan. Selanjutnya, tenaga nuklir atau nuclear power. Negara-negara di seluruh Eropa berhasil mengurangi emisi mereka melalui implementasi pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun, bentuk tenaga ini tetap kontroversial karena bahaya yang terkait dengan kehancuran nuklir dan pembuangan limbah radioaktif. Tenaga nuklir mendapatkan reputasi buruk di Amerika Serikat. Di satu sisi, tenaga nuklir bebas polusi dan biayanya kompetitif. Selanjutnya, bahan bakar nabati atau biofuels. Mungkin bentuk energi alternatif yang paling kontroversial setelah tenaga nuklir adalah etanol. Kritikus berpendapat bahwa pembuatan etanol membutuhkan banyak energi dan tidak lebih berkelanjutan daripada minyak. Pembuatan mobil mengatakan model yang mereka produksi saat ini tidak dikalibrasi untuk menangani jumlah etanol yang lebih besar, karena etanol di Amerika Serikat terbuat dari jagung. Para penantangnya percaya bahwa etanol mengurangi pasokan pangan dunia dan meningkatnya harga pangan. Salah satu studi menunjukkan perluasan produksi etanol di Amerika Serikat membebani negara-negara pengimpor jagung bersih tambahan sebesar 11,6 miliar dolar dengan harga jagung. Dengan 870 juta orang yang kelaparan di seluruh dunia, harga makanan pokok yang lebih tinggi dapat menjadi masalah. Hal ini mendorong beberapa perusahaan untuk mulai mencari alternatif untuk etanol jagung. Selanjutnya, tanggapan bisnis terhadap masalah keberlanjutan. Banyak bisnis menanggapi keberlanjutan dengan mengadopsi pendekatan triple bottom line. Pendekatan ini mempertimbangkan variabel kinerja, sosial, dan lingkungan selain kinerja ekonomi. Banyak perusahaan belajar bahwa menjadi ramah lingkungan dan berkelanjutan memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan niat baik dari pemangku kepentingan dan penghematan uang karena lebih efisien dan tidak boros. Namun, terlepas dari pentingnya lingkungan, perusahaan berada dalam bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Kinerja ekonomi masih merupakan garis bawah yang diperlukan. Studi menunjukkan peningkatan kinerja lingkungan perusahaan sebenarnya dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya. Yang pertama, green marketing. Pemasaran hijau adalah proses strategis yang melibatkan penilaian pemangku kepentingan untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang bermakna dengan pelanggan sambil mempertahankan, mendukung, dan meningkatkan lingkungan alam. Yang kedua, greenwashing. Ketika produk hijau menjadi lebih populer,
Greenwashing semakin menjadi masalah etika. Pencucian hijau melibatkan menyesatkan konsumen untuk berpikir produk atau layanan lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya. Greenwashing berkisar dari membuat klaim lingkungan yang disyaratkan oleh hukum dan karena itu tidak relevan hingga kebusukan dan hingga penipuan. Para peneliti membandingkan klaim pada produk yang dijual di 10 negara termasuk Amerika Serikat dengan pedoman pelabelan yang ditetapkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi, yang melarang klaim yang tidak jelas, menyesatkan, dan tidak dapat diverifikasi seperti ramah lingkungan dan tanpa polusi. Selanjutnya, tanggung jawab implementasi strategis lingkungan. Bisnis telah menggapai peluang dan ancaman yang diciptakan oleh lingkungan masalah dengan berbagai tingkat komitmen. Beberapa perusahaan seperti New Belgium Brewing mempertimbangkan keberlanjutan sebagai komponen inti bisnis. Perusahaan lain terlibat dalam greenwashing dan tidak secara aktif berusaha untuk menjadi lebih berkelanjutan. Bisnis dengan komitmen rendah berusaha menghindari masalah lingkungan dan berharap tidak ada hal buruk yang terjadi atau tidak ada yang tahu tentang kecelakaan atau penyalahgunaan lingkungan. Perusahaan semacam itu mungkin mencoba melindungi diri mereka sendiri dari tuntutan hukum. Setelah cakrawala laut dalam kebocoran minyak di Teluk Meksiko, BP menghadapi sejumlah tuntutan hukum termasuk yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat karena kerusakan lingkungan. Perusahaan lain proaktif dalam mengantisipasi risiko dan masalah lingkungan. Perusahaan semacam itu mengembangkan program manajemen strategis yang memandang lingkungan sebagai peluang untuk memajukan kepentingan organisasi. Perusahaan-perusahaan ini menanggapi kepentingan pemangku kepentingan, menilai risiko, dan mengembangkan strategi lingkungan yang komprehensif. Yang pertama, inisiatif dalam mendaur ulang. Banyak organisasi terlibat dalam mendaur ulang. Daur ulang adalah pengelolaan kembali bahan, terutama baja, aluminium, kertas, kaca, karet, dan beberapa plastik untuk digunakan kembali. Faktanya, daur ulang adalah salah satu kisah sukses keberlanjutan terbesar di negara ini. Kertas terdiri dari sepertiga dari daur ulang di Amerika Serikat. Lebih dari 50% dari semua produk yang dijual di toko dikemas dalam karton daur ulang. Yang kedua, penilaian pemangku kepentingan. Penilaian pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari pendekatan komitmen tinggi terhadap isu-isu lingkungan. Proses ini membutuhkan pengakuan dan pemantauan secara aktif masalah lingkungan dari semua pemangku kepentingan yang sah. Dengan demikian, perusahaan harus memiliki proses untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan banyak klaim dan taruhan pada bisnisnya dan untuk menangani trade-off yang terkait dengan dampak pada pemangku kepentingan yang berbeda. Meskipun tidak ada perusahaan yang memenuhi setiap klaim, semua klaim terkait risiko harus dievaluasi sebelum perusahaan mengambil tindakan atau mengabaikan masalah tertentu. Selanjutnya, analisis risiko. Langkah selanjutnya dalam respon komitmen tinggi terhadap masalah lingkungan adalah menilai risiko. Melalui penelitian industri dan pemerintahan, sebuah organisasi biasanya dapat mengidentifikasi isu-isu lingkungan yang berhubungan dengan manufaktur, pemasaran, dan pola konsumsi dan penggunaan yang terkait dengan produknya. Melalui analisis risiko, dimungkinkan untuk menilai risiko lingkungan yang terkait dengan keputusan bisnis. Kesulitan sebenarnya adalah mengukur biaya dan manfaat dari keputusan lingkungan, terutama di mata pemangku kepentingan yang berkepentingan. Studi penelitian sering bertentangan menambah kebingungan dan kontroversi terhadap keberlanjutan. Selanjutnya, audit lingkungan strategis. Organisasi yang sangat berkomitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dalam melakukan audit atas upaya mereka dan melaporkan hasilnya kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan. Seperti ditunjukkan pada bab ini, tanggung jawab sosial memerlukan tanggapan terhadap kekhawatiran pemangku kepentingan tentang lingkungan dan banyak perusahaan menemukan cara kreatif untuk mengatasi tantangan lingkungan. Meskipun banyak perusahaan yang disebutkan dalam bab ini memilih untuk menerapkan inisiatif lingkungan strategis untuk memanfaatkan peluang dan mencapai efisiensi dan penghematan biaya yang lebih besar, sebagian besar juga percaya menanggapi kekhawatiran pemangku kepentingan tentang masalah lingkungan akan meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.